Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 220 913 77053 dari kelas B akan mempresentasikan analisis SWOT alternatif program desa wisata berkelanjutan di Banyuwangi. Untuk gambaran singkat kasus, pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memiliki rencana untuk mengembangkan program desa wisata berkelanjutan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan di sini tuh terdapat dua alternatif kebijakan untuk program ini. Yang pertama, fokus pada pengembangan infrastruktur fisik. Lalu yang kedua, fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Untuk alternatif yang pertama, untuk kekuatannya, jadi di Banyuwangi itu kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat, sehingga akses jalan dan transportasi darat menjadi sektor vital dalam menunjang kegiatan wisata. Lalu yang kedua itu pembangunan infrastruktur fisik memiliki dampak pengganda. Jadi ketika infrastruktur tersedia, sehingga investor-investor asing ingin menanamkan modal di Banyuwangi, sehingga PAD Banyuwangi juga dapat meningkat. Lalu yang kedua adalah kelemahan. Yang pertama jelas kelemahan dari alternatif ini adalah memakan biaya yang sangat banyak. Lalu yang kedua, infrastruktur fisik memiliki risiko biaya yang melebihi anggaran dan juga keterlambatan proyek. Sehingga kalau proyek ini terlambat dapat menunda kegiatan wisatawan. Yang ketiga itu infrastruktur tidak otomatis menjamin peningkatan lama tinggal wisatawan. Jadi data dari BPS itu mengatakan bahwa wisatawan itu hanya menginap sekitar 1,42 per 1,24 hari. Jadi tidak, walaupun infrastruktur bagus, tapi itu tidak menjamin wisatawan dapat tinggal lebih lama. Pembangunan infrastruktur juga yang tidak disertai kajian lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Peluang dari alternatif yang pertama adalah jadi Banyuwangi itu tiap tahunnya wisatawannya bertambah, sehingga fasilitas publik yang dibutuhkan juga bertambah. Lalu yang kedua, meningkatnya konektivitas antar wilayah. Sebanyak sekitar 42% wisatawan yang datang ke Banyuwangi itu menggunakan 6 stasiun kereta api yang ada di Banyuwangi. Hal ini membuka potensi pengembangan infrastruktur transportasi terintegritas antara jalur darat, laut, dan juga udara. Lalu yang ketiga, pengembangan infrastruktur juga mendorong terciptanya dasar ekonomi wisata baru. Lalu untuk ancaman, yang pertama itu, ancaman utama dari kebijakan pembangunan infrastruktur adalah kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi dan bencana. Contoh seperti ketika COVID-19 menunjukkan bagaimana infrastruktur pariwisata dapat terbengkalai ketika wisatawan tidak dapat berkunjung. Lalu yang kedua adalah potensi degradasi lingkungan akibat pembangunan berlebihan. Banyuwangi itu dikenal dengan ekowisatanya. Jadi ketika pembangunan tidak dilakukan secara hati-hati, hal tersebut akan dapat mengganggu ekosistem yang justru menjadi daya tarik utama wisatawan. Lalu yang ketiga adalah persaingan antara daerah yang juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu masuk yang untuk alternatif yang kedua, yaitu untuk kekuatannya. Pertama, program pelatihan dan pendampingan lebih efisien cara anggaran dibandingkan pembangunan fisik besar. Lalu yang kedua adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pariwisata. Jadi tingginya jumlah kunjungan wisata ke Banyuwangi juga tak lepas dari pagelaran event-event dan festival skala nasional hingga internasional yang digelar sepanjang 2024. Lalu selanjutnya itu ada kelemahan. Yang pertama itu dampak ekonominya tidak langsung terlihat dalam bentuk PAD. Penguatan kapasitas masyarakat lebih berorientasi pada kesejahteraan individu dan UMKM lokal yang efek fiskalnya baru terasa setelah beberapa tahun. Terus untuk selanjutnya adalah efektivitas pelatihan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan lembaga di tingkat desa. Banyak desa wisata masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, manajemen keuangan, serta kemampuan promosi online. Lalu yang ketiga adalah kurangnya integritas antara pelatihan dan akses pasar. Meski masyarakat mampu menghasilkan produk wisata dan juga kuliner khas, tanpa jaringan distribusi atau strategi pemasaran yang kuat, produk mereka sulit bersaing di pasar digital. Peluang untuk alternatif yang kedua, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, seperti produk lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, dan juga homestay akan meningkat secara tajam. Lalu, peluang digitalisasi juga terbuka dengan lebar. Banyak desa di Banyuwangi telah
memanfaatkan media sosial dan platform wisata digital seperti Google Maps dan juga media sosial yang lainnya untuk mempromosikan wisatanya. Lalu yang ancaman, yang pertama adalah persaingan antar desa wisata di Indonesia yang semakin kompetitif. Lalu yang kedua, kurangnya sinergi antara pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur juga menjadi ancaman tersendiri. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap dua alternatif kebijakan tersebut, pada akhirnya alternatif yang dipilih adalah alternatif B, yaitu penguatan kapasitas masyarakat lokal berbasis desa wisata berkelanjutan. Alternatif ini dinilai lebih relevan dengan arah SDGs, khususnya pada tujuan ke-8 dan juga tujuan ke-11. Terus untuk pendekatan sudah menekankan pentingnya pemberdayaan individu dan komunitas dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Lalu, implementasi alternatif B juga perlu disertai strategi manajemen risiko terhadap kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pertama, untuk mengatasi keterbatasan digital. Lalu, kedua, untuk memperkuat kelembagaan desa wisata. Lalu, yang ketiga adalah untuk mengantisipasi ketimpangan antar desa wisata yang lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis SWOT ini dapat membantu proses pengambilan keputusan yang rasional, transparan, dan juga partisipasi dalam konteks administrasi publik, karena mampu menyediakan kerangka analitis yang sistematis untuk menilai faktor internal serta eksternal secara objektif. Terima kasih.